Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita atas rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, yang mana pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Sejarah Pendidikan di Dunia Islam dengan mengangkat judul Muhammad Abduh dan Usaha Pendidikan di Mesir. Bahasan kita pada pertemuan kali ini yang pertama yakni biografi mengenai Muhammad Abduh. Nah, siapa sih Muhammad Abduh ini? Muhammad Abduh memiliki nama lengkap yakni Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau dilahirkan di desa Mahallar Nas di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ibunya Muhammad Abduh merupakan keturunan pemimpin besar Islam yakni Umar bin Khattab. Muhammad Abduh merupakan anak yang pada masanya memiliki pendidikan Islam yang sangat ketat. Pendidikan Muhammad Abduh dimulai dengan belajar menulis dan membaca di rumah. Kemudian ia menghafal Al-Quran selama 2 tahun di bawah bimbingan seorang guru, sehingga pada usianya yang ke-12 tahun Muhammad Abduh telah menghafal seluruh isi Al-Quran. Setelah menghafal, orang tuanya menyerahkan Muhammad Abduh untuk belajar di Masjid Al-Ahmadi di Tahta. Di sanalah Muhammad Abduh diajarkan pelajaran-pelajaran atau disiplin ilmu lainnya, di antaranya pelajaran ilmu tajwid, bahasa Arab, nahwu, shorof, fikih, dan disiplin ilmu lainnya. Karena ketidakpuasannya itu, beliau akhirnya meninggalkan masjid tersebut dan pulang ke desanya dengan niat untuk bekerja sebagai petani. Pada usianya ke-16 ia menikah, dan 40 hari setelah perkawinannya ayahnya menyuruh kembali ke Tahta untuk belajar. Dan pada akhirnya pada sekitar bulan Oktober 1860 Masehi atau 1286 Hijriah, Muhammad Abduh kembali lagi ke Tahta. Walaupun hanya berkisar 6 bulan, dan beliau pun kembali menuju Al-Azhar. Nah, mungkin itu sedikit ulasan mengenai Muhammad Abduh. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, yakni faktor apa saja yang melatar belakangi pemikiran Muhammad Abduh. Di antara faktor-faktor tersebut yakni pertama, faktor sosial. Faktor sosial ini berupa sikap hidup yang dibentuk oleh keluarga dan gurunya yang terjadi selama masa hidupnya, terutama ketika ia menemukan sistem pendidikan yang tidak efektif selama belajar di Tahta dan di Mesir.
Faktor yang kedua yakni faktor kebudayaan, berupa ilmu yang diperolehnya selama belajar di sekolah formal dari Jamaluddin Al-Afghani dan ia ditimbahnya di barat. Faktor yang ketiga yakni faktor yang bersumber dari situasi politik di masanya. Dari faktor-faktor inilah yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammad Abduh dalam berbagai bidang ilmu. Nah, itu tadi faktor-faktor yang melatar belakangi pemikiran Muhammad Abduh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa pembahasan yang kita angkat pada pertemuan kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Elianti. Kepada Elianti dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammad Abduh dalam pembaruan pendidikan Islam di Mesir. Pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam pendidikan Islam di Mesir ada 4, yaitu yang pertama, purifikasi, yaitu pemurnian agama Islam terkait khilafat dan bid'ah. Dan yang kedua, reformasi. Ini lebih ditujukan Muhammad Abduh kepada Universitas Al-Azhar. Beliau berpendapat bahwa mempelajari ilmu sains juga penting di samping mempelajari ilmu-ilmu klasik. Dan yang ketiga, lewat risalah at-tauhidnya, beliau berusaha untuk mempertahankan potret Islam. Dan yang keempat, pembaruan yang dilakukannya yaitu reformulasi, dilaksanakan dengan cara membuka pintu ijtihad, dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan pendidikan yang terjadi pada saat itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh. Kurikulum yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh ada 3 tingkat. Yang pertama yaitu kurikulum tingkat sekolah dasar. Di sini secara rinci Muhammad Abduh tentang kurikulum dalam pengertian mata pelajaran yang diajarkan di sekolah formal tingkat dasar, yaitu mata pelajaran akidah, fikih dan akhlak, serta mata pelajaran sejarah. Dan yang kedua, kurikulum tingkat sekolah menengah. Pada kurikulum tingkat sekolah menengah ini sama pada kurikulum tingkat sekolah dasar, tetapi lebih memperdalam materi-materi yang ada pada sekolah dasar. Adapun kurikulumnya yaitu pengantar ilmu, termasuk ilmu mantik dan dasar-dasar penelitian dan berdiskusi. Dan kurikulum berikutnya yaitu mata pelajaran fiqh Islam, dan selanjutnya tentang hukum halal, haram dan akhlak, serta sejarah agama Islam, tentang sirah an-nabawiyah dan sahabatnya, futuhat Islamiyah dan khilafah Utsmaniyah. Selanjutnya yang terakhir, kurikulum tingkat perguruan tinggi. Kurikulum yang digunakan lebih lengkap, mencakup antara lain tafsir Al-Quran, ilmu bahasa, ilmu hadis, studi moralitas, prinsip fikih, histografi, seni berbicara dan meyakinkan, teologi, serta pemahaman doktrin secara rasional. Demikian, terima kasih.